Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini diambil dari sejarah Nabi Muhammad SAW tentang sebuah kisah reaksi kaum Quraisy terhadap seruan Nabi Muhammad SAW. Setelah kaum Quraisy melihat gerakan agama Islam semakin luas di kalangan penduduk Makkah, mulailah mereka melancarkan sikap-sikap permusuhan kepada Nabi dan para pengikutnya. Tidak sedikit dari pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, terutama dari kalangan rendah, yang memperoleh siksaan-siksaan dari kaum bangsawan Quraisy. Sementara itu, terhadap Nabi Muhammad SAW sendiri, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan gangguan fisik, karena beliau masih berada dalam lindungan Abu Thalib dan seluruh anggota Bani Hashim yang mempunyai kedudukan dan martabat cukup tinggi dalam pandangan kaum Quraisy. Beberapa orang pemuka Quraisy mencoba menemui Abu Thalib dan meminta agar dia menyuruh Nabi Muhammad SAW menghentikan segala kegiatannya dalam menyiarkan Islam. Semula permintaan mereka ditolak secara baik-baik oleh Abu Thalib. Tetapi karena desakan yang terus-menerus, akhirnya ia memanggil Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan apa yang diminta oleh para pemuka Quraisy. Kemudian mengharapkan agar Nabi Muhammad SAW sudi menjaga nama baiknya di kalangan kaum Quraisy. Mendengar kata-kata pamannya itu, Nabi Muhammad SAW mengira bahwa dia sudah tidak lagi bersedia untuk melindunginya dari tindakan kaum Quraisy. Maka dengan tegas beliau menjawab, "Demi Allah, hai pamanku, sekalipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan perintah ini, tidaklah aku akan melakukannya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan agamanya, atau aku yang binasa karenanya." Kemudian Nabi Muhammad berpaling hendak pergi meninggalkan pamannya yang masih tertegun mendengar ucapan anak saudaranya itu. Tetapi dengan segera memanggil kembali sambil berkata, "Pergilah wahai anakku, katakanlah apa yang kau kehendaki. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan engkau karena alasan apapun selama-lamanya." Demikianlah tekad Abu Thalib di dalam membela kemenakannya Muhammad SAW. Sekalipun berulang-ulang pemuka Quraisy membujuk dan mempengaruhinya, sikap pembelaannya ini timbul bukan karena dorongan cinta dan imannya kepada Islam, tapi semata-mata karena ikatan darah dan tanggung jawabnya sebagai pembela dan pengasuh Nabi Muhammad SAW sejak masa kecilnya. Setelah kaum Quraisy gagal menghentikan gerakan Nabi Muhammad SAW melalui pamannya, mulailah mereka mengadakan kegiatan teror dalam berbagai cara yang ditunjukkan kepada kaum muslimin yang baru memeluk Islam waktu itu. Hinaan, cacian, bahkan siksaan fisik terhadap para sahabat secara terus-menerus mereka lancarkan, sehingga tidak sedikit dari para sahabat itu yang mengalami cedera. Bahkan ada pula yang sampai wafat sebagai syuhada. Para sahabat yang mereka siksa itu pada umumnya terdiri dari kaum duafa dan fuqaha yang menjadi hamba sahaya dari para pemuka Quraisy. Di antaranya Bilal bin Rabah Al-Habsyi, budak Umayyah bin Khalaf, Amr bin Yasar bersama ayah, ibu, dan saudaranya,
Khobab bin Al-Arad, seorang hamba sahaya, Mushab bin Umair, seorang pemuda Makkah yang sangat tampan, dan para sahabat yang lainnya. Dengan ketabahan yang luar biasa, karena dorongan iman dalam kolbu, para sahabat itu menghadapi segala siksaan kaum Quraisy tanpa beranjak sedikit pun dari keyakinan mereka, sehingga sulitlah bagi orang-orang Quraisy untuk memaksakan kehendak mereka. Walaupun begitu, Nabi Muhammad SAW merasa sangat bersedih melihat penderitaan sahabat-sahabatnya, sehingga beliau mengizinkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia yang menganut agama Nasrani. Hijrah yang pertama kali ini dalam Islam terjadi pada tahun kelima kenabian, diikuti oleh 10 orang laki-laki dan 5 orang wanita. Di antara mereka terdapat Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah bin Muhammad. Mereka berangkat meninggalkan kota Makkah secara diam-diam karena khawatir dihalang-halangi oleh kaum Quraisy. Kemudian setelah kurang lebih 3 bulan lamanya berdiam di negeri Habasyah, mereka pun kembali lagi ke kota Makkah dengan membawa kesan yang amat baik. Berbagai usaha untuk menghambat laju perkembangan agama Islam telah dilakukan kaum Quraisy. Sejak dari usaha mempengaruhi Abu Thalib, mengejek, melontarkan fitnahan-fitnahan keji, sampai kepada tindakan teror dan siksaan fisik kepada para sahabat telah mereka jalankan. Tetapi segala usaha mereka itu tidak membawa hasil apa-apa, bahkan semakin mempertebal iman dan menambah keyakinan kaum muslimin dan kebenaran ajaran agamanya. Oleh karena itu, mereka kini mencoba mempengaruhi Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam rayuan yang menggiurkan tentunya. Melalui utusan yang mereka kirimkan kepada beliau bernama Uqbah bin Walid. Usaha ini pun ternyata menemui kegagalan. Bahkan utusan itu menjadi lebih sadar akan kebenaran ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka minta kepada Nabi untuk melaksanakan ibadah secara bergiliran. Hari ini menyembah berhala, dan esok mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Dengan tegas Nabi menolak permintaan mereka sambil membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6, yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku. Mendengar jawaban yang sangat tegas dan jitu itu, kembalilah mereka dengan tangan hampa, tidak membawa hasil apa-apa. Dalam hati mereka sebenarnya merasa kagum atas keteguhan hati Nabi Muhammad SAW, mengakui kebenaran ajaran-ajarannya, tetapi karena dorongan harga diri yang berlebihan dan taklid terhadap kebiasaan nenek moyang yang sesat, terpaksalah mereka berbuat hal-hal yang bertentangan dengan suara hatinya sendiri. Kemudian melihat keteguhan Nabi yang tak tergoyahkan setelah berbagai usaha mereka jalankan, maka mulailah kaum Quraisy dihinggapi perasaan jengkel dan marah yang amat memuncak. Jika sebelumnya mereka tidak berani menyakiti fisik Nabi Muhammad SAW karena khawatir akan pembalasan keluarganya,
Maka sejak saat itu mereka telah berani mencoba mengganggu dan menyakiti fisik beliau, terutama pada saat beliau sedang melaksanakan ibadah. Mereka yang berani berbuat begitu terdiri dari kaum bangsawan dan pemuka-pemuka Quraisy, di antaranya Abu Jahal, Amr bin Hisham, Abu Lahab dan istrinya, Uqbah bin Abi Mu'attih, dan Walid bin Mughirah dan yang lainnya. Sekian kisah tentang aksi kaum Quraisy terhadap seruan Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa mengambil pelajaran dan hikmah serta mempertebal keimanan dan keislaman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.